Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlian dengan NIM 202251046 Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial kepada teman-teman bagaimana cara kita membuat database di MySQL dengan menggunakan aplikasi Exam. Terlebih dahulu kita masuk pada Examnya. Tentunya teman-teman sudah menginstal aplikasi Exam sebelumnya. Langsung saja kita masuk di Exam. Nah, di sini di Apache ini sama di MySQL kita klik start, kita aktifkan. Nah, jika dia berwarna hijau berarti aplikasi ini bisa dijalankan atau sudah aktif. Jika dia berwarna merah berarti ada kesalahan atau dia tidak bisa aktif. Baik, kemudian kita langsung masuk pada command prompt-nya. Kita klik cd, dua kali titik, enter, kemudian cd, kemudian cd exam, ini kita enter, dan cd MySQL, kemudian cd bin, kemudian MySQL, spasi, garis datar U, spasi root, kemudian kita enter. Nah, kayak begini tampilannya teman-teman. Ada tulisan welcome to MariaDB monitor. Selanjutnya kita membuat database kita atau database yang teman-teman sudah rancang sebelumnya. Kita ketik create, klik koma. Di sini teman-teman akhiri dengan kata titik koma. Baik, kemudian setelah itu kita enter, berhasil. Kemudian selanjutnya kita menampilkan database-nya. Kita klik show database. Kemudian kita beri titik koma. Ini kita enter. Nah, seperti begini tampilannya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu kita mengaktifkan database ini. Database ini. Kita klik use atau UC. DB. Kemudian titik koma. Kemudian kita enter. Sudah berhasil. Kemudian selanjutnya itu kita membuat tabel. Tabel pertama itu ada tabel siswa. Kita klik create. Siswa, kemudian masukkan atribut ID siswa. Masukkan tipe data juga. Dan size-nya. Kemudian koma, selanjutnya nama siswa,
Kemudian terakhir alamat. Baik, kemudian kita balas kurung. Ini mungkin ada teman-teman sebagian yang bertanya, kenapa di sini 2 kali balas kurung? Alasannya itu karena di sini ada balas kurung, di sini juga di balas kurung. Di sini sudah ada balas kurungnya, yang ini juga ada, yang ini sama yang ini. Jadi yang ini balas kurung dari yang ini balas kurung dari yang ini. Kemudian kita beri titik koma, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita menambahkan primary key-nya, alter label siswa, add primary key, masukkan primary key-nya, ID siswa, balas kurung, beri titik koma, kemudian kita enter. Berhasil. Selanjutnya kita buat tabel kedua, yaitu tabel pegawai, create tabel pegawai, masukkan atributnya, ID pegawai, kemudian tipe datanya, tipe data ID pegawai, size-nya, kemudian kita balas kurung, kita beri titik koma. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita buat primary key-nya. Masukkan primary key-nya, ID pegawai, balas kurung, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya tabel ketiga, tabel buku, masukkan atributnya, tipe datanya,
size-nya baik, kemudian masukkan atribut selanjutnya, nama, nama buku, kemudian penerbit, kemudian pengarang, kemudian stok, kemudian kita balas kurung, kita bertitik koma, kita cek kembali, ID buku, nama buku, penerbit, pengarang, stok. Kemudian kita enter. Selanjutnya tabel berikutnya. Selanjutnya kita buat primary key-nya, alter tabel buku, add primary key, masukkan primary key-nya ID buku, balas kurung, titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya tabel berikutnya tabel peminjaman, klik tabel peminjaman, masukkan atributnya, ID peminjaman, tipe datanya, dan size-nya. Kemudian atribut selanjutnya, kemudian tanggal peminjaman, kemudian jumlah, kemudian balas kurung, kita beri titik koma lagi, kemudian kita periksa, klik tabel peminjaman, ID peminjaman, tipe data chat, size 5, ID siswa, ID buku, tanggal peminjaman, jumlah. Kemudian kita enter. Nah, berikutnya kita tambahkan primary key-nya, alter tabel peminjaman, add
primary key, masukkan primary key-nya, ID primary key, ID peminjaman, kemudian balas kurung titik koma, alter tabel peminjaman at primary key, ID peminjaman. Kemudian kita enter. Nah, kemudian tabel berikutnya itu tabel terakhir, tabel pengembalian, create tabel pengembalian, masukkan atributnya, ID pengembalian, kemudian tipe datanya dan size-nya. Kemudian selanjutnya atribut berikutnya, ID peminjaman, kemudian tanggal pengembalian, tipe datanya in, bukan size-nya 11, selanjutnya denda, masukkan tipe datanya, masukkan size 13, kita balas kurung, terus titik koma. Nah, kita lihat kembali, create tabel pengembalian, ID pengembalian char, ID peminjaman, tanggal pengembalian, dan denda. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita buat primary key-nya, alter tabel pengembalian, kemudian add primary key, masukkan primary key-nya, ID pengembalian, kemudian balas kurung, kita beri lagi titik koma. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya itu kita membuka struktur tabel atau menampilkan masing-masing tabel database kita. Pertama itu tabel siswa, kita klik DESC, kita ketik DESC siswa, kemudian kita titik koma, kemudian kita enter. Nah, seperti begini tampilannya. Kemudian tabel kedua itu tabel pegawai, kita ketik DESC pegawai, kemudian kita beri titik koma dan kita enter. Nah, begini tampilannya. Selanjutnya tabel buku. Jangan lupa kita beri titik koma, kemudian kita enter. Kemudian baik teman-teman, kemudian selanjutnya tabel peminjaman. Kita beri titik koma, kemudian kita enter.
begini tampilannya. Kemudian tabel terakhir, tabel pengembalian. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita enter. Nah, seperti begini tampilannya teman-teman. Ketika kita membuka struktur tabelnya atau menampilkan tabelnya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita tampilkan nama-nama tabelnya, atau kita tampilkan daftar tabelnya. Kita klik show tables, kemudian kita titik koma, kemudian kita enter. Nah, ini tampilannya teman-teman, ada tabel buku, tabel pegawai, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan tabel siswa. Baik, selanjutnya itu di soal ke-7 itu kita diarahkan untuk mempermainkan satu tabel, yaitu di sini saya memilih untuk tabel siswa saja. Kemudian di sini kita diarahkan untuk menghapus primary key pada satu tabel. Berarti di sini yang saya hapus primary key-nya itu tabel siswa, karena saya memilih tabel siswa. Alter tabel siswa, drop primary key, kemudian titik koma, kemudian enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita membuat field baru pada tabel siswa ini. Alter tabel siswa. Di sini saya akan menambahkan tanggal lahir siswa. Di sini jangan lupa teman-teman masukkan tipe datanya, date, diberi titik koma, kemudian kita enter. Berhasil. Kemudian selanjutnya itu kita diarahkan untuk ubah nama tabelnya. Nah, di sini nama tabelnya tabel siswa. Kemudian kita diarahkan untuk merubah nama tabel ini. Nah, langsung saja kita ketik alter tabel siswa, renam untuk mengubah nama tabel. Di sini saya rubah jadi siswa baru, balas titik koma, seperti begini. Nah, kita cek kembali, alter tabel siswa, renam siswa baru. Renam ini diganti ya, ganti nama tabel. Kemudian kita enter. Nah, berhasil. Kemudian langkah selanjutnya itu kita memberi primary key. Di sini tadi kita sudah menghapus primary key-nya di tabel siswa ini. Kemudian kita memberi lagi primary key di tabel siswa ini. Kan kita sudah rubah tadi. Alter
tabel siswa. Nah, di sini teman-teman masukkan nama tabel yang ini, yang teman-teman sudah ubah. Enter tabel siswa baru, add primary key. Masukkan primary key-nya, ID siswa, kemudian balas kurung titik koma. Nah, kita cek kembali. Alter tabel siswa baru, add primary key. Masukkan primary key, titik koma. Kemudian kita enter. Nah, berhasil. Kemudian langkah selanjutnya itu kita hapus fill pada tabel. Kita menghapus fill pada salah satu tabel siswa baru ini. Nah, di sini saya akan menghapus fill-nya, yaitu alamat. Kita ketik alter tabel siswa baru, drop menghapus ya teman-teman, drop alamat. Kemudian jangan lupa kita beri titik koma. Kita cek kembali, alter tabel siswa baru, drop alamat, hapus alamat. Kemudian kita enter. Berhasil. Kemudian langkah selanjutnya itu, soal selanjutnya, kita melihat struktur tabel atau menampilkan struktur tabel yang telah diubah namanya, atau tabel ini, tabel siswa. Kemudian kita ketik DESC, siswa, garis datar, baru, kemudian kita beri titik koma, kemudian kita enter. Nah, seperti begini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita drop tabel, atau kita drop semua tabelnya, atau kita drop database-nya. Baik teman-teman, kemudian kita coba cek di Firefox. Kita ketik localhost. Nah, ini sudah ada database perpustakaan. Kita cek entitasnya. Tidak ada buku pegawai peminjaman pengembalian siswa baru. Ini tadi tabel yang saya rubah. Kemudian kita kembali ke command prompt-nya. Nah, langkah selanjutnya itu arahan di sini kita disuruh menghapus database-nya. Kita ketik drop hapus ya teman-teman, drop database DB perpustakaan. Kemudian titik koma, kemudian kita enter. Nah, berhasil. Sudah ada tulisan play OK. Kemudian kita cek kembali di Firefox. Kita refresh ulang. Nah, sudah hilang teman-teman, sudah tidak ada. Kemudian kita kembali ke command prompt. Kemudian sudah selesai teman-teman. Nah, sebelum teman-teman mematikan laptop teman-teman, terlebih dahulu teman-teman harus mengklik stop di exam-nya
yaitu ini Apache di-stopkan sama MySQL supaya tidak terjadi gangguan kedepannya terhadap laptop teman-temannya. Klik stop, hentikan, kemudian selesai. Baik, itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.